Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sina. Kali ini kita akan belajar tematik tentang energi. Dan seperti biasa untuk pelajaran ini materinya akan diberikan dalam bentuk lagu. Sekarang untuk energi nadanya balonku, semuanya tolong perhatikan di sini ya. Kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja disebut energi. Macam-macam energi, apa tuh? Panas, bunyi, kimia, cahaya, gerak, listrik, itulah energi. Jadi yang disebut dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja. Nah, energi ada beberapa macam. Yang pertama adalah panas. Contoh energi panas adalah api, kemudian matahari, serta lampu yang menyala. Jadi kalau lampu yang tidak menyala tidak bisa menghasilkan energi panas ya. Kemudian yang kedua adalah energi bunyi. Semua alat musik ini masuk kategori energi bunyi karena alat musik menghasilkan suara yang bisa kita dengar. Yang ketiga energi kimia. Energi kimia ada banyak. Salah satu contohnya adalah makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi itu disebut dengan energi kimia karena ketika kita mengkonsumsi makanan, tubuh kita akan menghasilkan energi dan energi itu bisa kita gunakan untuk melakukan usaha ataupun kerja. Selanjutnya cahaya. Energi cahaya contohnya matahari. Selanjutnya lampu ya. Lanjut energi gerak. Contoh dari energi gerak, ada yang tahu apa itu? Nah, contohnya adalah angin. Jadi dengan adanya angin, benda yang tadinya diam itu bisa bergerak. Dan yang terakhir adalah energi listrik. Jadi seluruh alat elektronik ketika dia menyala berfungsi maka itu disebut dengan energi listrik. Nah, energi itu bisa ada kalau ada yang namanya sumber energi. Apa yang disebut dengan sumber energi? Nah, ada yang tahu? Ya, sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi dan membuatkan materi dalam bentuk lagu dengan nada naik delman. Perhatikan di sini. Segala sesuatu yang menghasilkan energi itu semua disebut sumber energi. Matahari sumber energi panas cahaya, air dan angin sumber energi gerak. Sumber energi bunyi ada banyak. Contohnya gitar, piano, seruling. Sumber energi kimia gas, makanan, minyak bumi, baterai, batu bara. Ini adalah yang disebut dengan sumber energi. Jadi apa yang disebut dengan sumber energi? Ya, betul. Segala sesuatu yang menghasilkan energi. Yang tadi sudah dijelaskan macam-macam energi. Yang pertama adalah yang menghasilkan panas. Sumber energinya contohnya adalah matahari. Selanjutnya yang menghasilkan cahaya apa nak? Ya betul, matahari juga dia menghasilkan cahaya maka disebut sebagai sumber energi. Selanjutnya energi gerak, sumber energinya ada dua. Yang pertama contohnya adalah air dan angin. Selanjutnya untuk yang menghasilkan bunyi, sumber energinya adalah alat musik, bisa piano, seruling, drum, kemudian gitar. Selanjutnya energi kimia. Energi kimia juga ada banyak ya sumber energinya yang tadi sudah jelaskan. Contohnya adalah makanan, bisa juga minyak bumi, batu bara ataupun baterai. Kali ini kita akan kembali mempelajari tentang manfaat dari beberapa sumber energi yang tadi sudah jelaskan. Yang pertama, manfaat matahari bagi kita maupun bagi alam sekitar. Yang pertama, matahari itu bermanfaat untuk menghangatkan tubuh kita. Kalian sudah paham ya bahwa ketika matahari bersinar dan mengenai tubuh kita yang tadinya apalagi dalam tubuh yang sangat dingin itu bisa terasa hangatnya. Selanjutnya, matahari juga mempengaruhi pergerakan bumi sehingga ketika matahari pada posisi bumi yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri kemudian menyinari maka itu terjadinya siang. Yang tidak terkena sinar matahari itu adalah malam ya. Selanjutnya matahari juga berpenting dalam siklus air.
matahari ketika dia bersinar, dia akan memberikan panasnya kepada air yang berada di bumi sehingga air tersebut bisa menguap. Nah, itulah nanti akan selanjutnya menjadi siklus air. Selanjutnya, matahari juga berperan dalam fotosintesis. Ada yang tahu nggak fotosintesis? Sudah belajar? Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau, di mana salah satu proses pembentukannya memerlukan bantuan dari matahari. Selanjutnya, matahari juga membantu proses pengeringan, entah itu pada makanan, pada pakaian yang kita jemur setelah dicuci, dan yang lain-lain. Energi matahari juga dia bisa menghasilkan listrik ya. Atau kalau sekarang kita mengenali di Indonesia yang disebut dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Cahaya matahari juga membantu untuk proses mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang berguna untuk tubuh kita, terutama untuk kesehatan tulang. Selanjutnya, manfaat daripada angin. Ya, manfaat dari angin adalah angin itu berperan dalam siklus air dengan cara bagaimana dia menggerakkan awan ya. Menggerakkan awan sehingga karena adanya gerakan tersebut turunlah hujan. Dan angin juga membuat suhu yang panas di sekitar kita ketika ada angin akan terasa sejuk. Selain itu, angin darat itu akan membantu nelayan untuk berangkat pergi bekerja, sedangkan angin laut membantu nelayan untuk kembali ke daratan. Angin juga merupakan sumber energi gerak di mana dia bisa membantu menggerakkan benda-benda seperti perahu layar, kincir angin, dan layang-layang ya. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang manfaat dari air. Air seperti kalian ketahui sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, terutama untuk kita manusia. Yang pertama, selain untuk dikonsumsi, bisa digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari seperti mencuci pakaian, memasak, melakukan aktivitas yang lain, menanam pohon, dan juga untuk diperlukan dalam bidang pertanian maupun peternakan ya nak. Dan juga membantu untuk keselamatan. Contohnya ketika terjadi kebakaran di lingkungan kita, maka untuk memadamkannya kita memerlukan air yang sangat banyak. Air juga bermanfaat untuk menghasilkan energi listrik yang dikenal dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Untuk hewan, selain menjaga suhu tubuhnya, juga membantu menjaga tekanan darah pada hewan dan berperan melancarkan pencernaan serta alat transportasi nutrisi tubuh hewan ya nak. Dan yang terakhir, manfaatnya bagi tumbuhan, selain melarutkan zat hara dalam tanah, air juga bermanfaat untuk proses fotosintesis serta menjaga agar suhu tubuh tumbuhan itu tetap stabil. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.